Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Nizar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu tauhid yang berjudul Iman, Islam, dan Ihsan. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan tentang iman, Islam, dan ihsan, alangkah baiknya kita mengulas kembali tentang ilmu tauhid sendiri. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu, yang berarti mengesahkan. Tauhid dalam konteks agama adalah meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah inti dari ajaran Islam, landasan pertama dan utama dari seluruh amalan kita. Tauhid juga diriwayatkan dari penghulu para sufi di masanya, seperti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, bahwa suatu ketika ia ditanya tentang tauhid, maka ia menjawab, "Innahu la mukawwana li syai'im minal asya'i minal a'yani wal a'mali khaliqul laha illallahu ta'ala." Yang artinya yaitu tauhid adalah meyakini sepenuhnya bahwa tidak ada yang menjadikan apapun, benda, dan perbuatan-perbuatannya. Tidak ada yang menciptakannya kecuali Allah Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW menjanjikan bahwa setiap manusia yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dan meyakini keesaannya, maka ia akan masuk surga. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Yang artinya yaitu barang siapa meninggal dalam keadaan mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu tauhid dalam menentukan nasib kita di akhirat kelak. Secara umum, bertauhid dipahami dengan berikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, atau mengucap kalimat la ilaha illallah dengan penuh keyakinan dan maknanya. Namun dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengucap kalimat tauhid saja tidak cukup membuat seseorang bertauhid, kecuali jika ia memenuhi 5 aspek teologis. Kelimanya diterangkan oleh Imam Al-Halimi pada tahun 338 hingga 403 Hijriah, seorang pakar hadis terkemuka dan sekaligus teolog besar dalam Islam, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Baihaqi pada tahun 384 hingga 458 Hijriah dalam karyanya yang berjudul Syu'aib al-Iman. Yaitu seperti contohnya, amal soleh dengan berakidah dan memberikan pengakuan terhadap Allah adalah kumpulan dari beberapa hal berikut. Yang pertama, menetapkan adanya Sang Maha Pencipta supaya bebas terlepas dari peniadaan Tuhan, atau yang sering biasa disebut dengan ateis. Lalu yang kedua, menetapkan keesaannya supaya bebas terlepas dari syirik. Yang ketiga, menetapkan bahwa Allah bukanlah jauhar atau arad, supaya bebas terlepas dari penyerupaan Allah dengan makhluk. Kemudian yang keempat, menetapkan bahwa apapun selain Allah asalnya adalah tidak ada sebelum Allah mencipta dan membuatnya ada, supaya bebas terlepas dari pendapat yang menyatakan adanya ilah atau sebab dan ma'lul atau akibat. Lalu yang terakhir itu menetapkan bahwa Allah Maha mengatur apa ia ciptakan dan mengontrolnya sesuai kehendak Allah, supaya bebas terlepas dari pendapat yang menyatakan adanya tobai, hukum alam yang berlaku dengan sendirinya. Oke, penetapan kelima aspek tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, aspek pertama itu seseorang harus meyakini bahwa alam semesta itu mempunyai Tuhan sebagai penciptanya. Tuhan ini benar-benar ada, bukan sekedar konsep atau imajinasi belaka. Keberadaannya dapat diketahui dengan keberadaan seluruh alam ini yang mustahil ada dengan sendirinya dari ketiadaan tanpa ada sosok yang merancangnya. Dengan ini, orang tersebut sudah berada dengan sebagian pemikir yang mengatakan bahwa alam semesta ini tak punya Tuhan, melainkan sudah ada dengan sendirinya dari unsur-unsur pembentuk seperti tanah, air, udara, dan api. Atau yang mengatakan bahwa yang ada di dunia hanyalah materi yang kasat mata saja dan tak ada apapun di balik itu. Lalu aspek kedua itu, seseorang harus meyakini bahwa Allah itu esa atau tunggal.
Esa di sini berarti meyakini kesendirian Allah sebagai Tuhan sejak masa yang tak punya awal mula. Dengan demikian, ia berlepas diri dari pihak-pihak yang meyakini bahwa dalam semesta ini ada dua kekuatan yang bertentangan dan saling menyeimbangkan, di mana kekuatan pertama menciptakan kebaikan dan kekuatan kedua itu menciptakan keburukan. Ia juga berlepas dari keyakinan sebagaimana orang meyakini ada materi kekal yang ada bersama Tuhan, di mana Tuhan menciptakan alam semesta dari bahan baku materi tersebut. Dengan demikian, secara pasti ia juga berlepas diri dari keyakinan yang menyatakan bahwa Allah punya saingan sebagai sesembahan, seperti berhala. Kemudian aspek ketiga. Aspek ketiga itu menerangkan bahwa zat Allah pasti bukanlah materi tunggal atau susunan materi sedemikian rupa hingga membentuk rangkaian dan volume, dan bukan pula berupa atribut-atribut temporer yang menyatu pada zat, seperti ukuran, jumlah, warna, tempat, dan batasan waktu. Dengan demikian, ia sudah berbeda dengan kalangan Mujassimah yang mengatakan bahwa Allah adalah sosok tiga dimensi yang menempati ruang tertentu. Ia juga berlepas diri dari pihak yang berkata bahwa Allah bergerak dengan mekanisme atau duduk di atas arsy dengan cara tertentu sebagaimana raja duduk di atas singgasana. Jauhar atau arad adalah sifat khas makhluk yang berkonsekuensi pada adanya awal mula dan ketidakkekalan. Sebelumnya, penulis telah menguraikan pendapat para ulama tentang batasan seseorang dianggap menyerupakan Tuhan dengan makhluk pada artikel yang lain. Lalu, aspek yang keempat itu, seorang mukmin harus meyakini bahwa segala sesuatu selain Allah tidaklah ada dengan sendirinya tetapi dibuat oleh Allah sesuai kehendaknya. Bila Allah berkehendak menciptakannya maka ia akan ada. Dan sebaliknya, bila Allah tak berkehendak menciptakannya maka ia tidak akan pernah ada. Demikian, maka orang tersebut sudah berbeda dari sebagian filsuf yang mengatakan bahwa keberadaan Allah menjadi sebab utama bagi keberadaan makhluk, dalam arti bila Allah ada maka seketika itu juga makhluk juga akan ada. Sebagai akibatnya secara berurutan dan terus-menerus seperti sebuah mekanisme berantai. Keyakinan semacam ini meniscayakan adanya materi kekal yang menjadi bahan baku bagi terciptanya makhluk pertama supaya mekanisme berantai tersebut bisa terjadi. Lalu aspek yang terakhir itu, seseorang mukmin wajib meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang mengatur dan mengontrol alam semesta ini. Dengan demikian, ia sudah berbeda dengan keyakinan sebagian orang yang berkata bahwa malaikatlah yang mengatur dunia ini hingga mereka menyebutnya sebagai dewa. Juga berbeda dengan keyakinan beberapa astrolog yang meyakini bahwa kejadian di dunia diatur oleh pergerakan bintang dan planet tertentu. Atau dengan para agnostik yang mengatakan bahwa semua kejadian di dunia diatur oleh hukum alam yang memasang sudah ada dengan sendirinya di alam. Nah, itu pengertian dari ilmu tauhid. Oke, tadi sedikit penjelasan tentang ilmu tauhid. Di sini kita akan membahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Iman secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu yang berbentuk masdar dari kata kerja amana yu'minu imanan, yang artinya itu meyakini atau mempercayai. Pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan perbuatan. Iman juga merupakan landasan batin yang menguatkan pelaksanaan syariat Islam. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Rukun iman itu terbagi menjadi 6 perkara. Yang pertama, iman kepada Allah, lalu iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, yang terakhir itu iman kepada qada dan qadar.
Iman kepada Allah itu meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, dan Maha Mengetahui. Lalu iman kepada malaikat. Percaya bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang tidak terlihat dan menjalankan perintahnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Meyakini kitab-kitab suci yang diturunkan Allah kepada para nabi seperti Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Kemudian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Percaya bahwa para nabi dan Rasul adalah utusan Allah yang menyampaikan wahyu. Lalu iman kepada hari akhir. Meyakini adanya hari pembalasan di akhirat. Lalu yang terakhir ada iman kepada qada dan qadar. Meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak dan ketetapan Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Lalu ada Islam. Islam secara bahasa berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar dari kata kerja aslama yuslimu islaman, yang berarti selamat dan patuh. Sedangkan secara istilah, Islam adalah sikap penyerahan diri seperti pasrah, tunduk, dan patuh terhadap Allah dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Islam menuntut seseorang muslim untuk menjalankan syariat yang telah ditetapkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh jalannya. Islam terdiri dari 5 rukun, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, lalu haji. Yang pertama itu syahadat. Syahadat mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sebagai pengakuan keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua ada sholat. Sholat itu melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sebagai bentuk komunikasi langsung dengan Allah. Kemudian zakat. Zakat mengeluarkan sebagian harta untuk membantu yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial. Kemudian yang keempat itu puasa Ramadan. Puasa itu menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa selama bulan Ramadan sebagai bentuk pengendalian diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir, haji. Melaksanakan ibadah haji ke Mekah bagi yang mampu secara fisik dan finansial sebagai bentuk pengabdian dan persatuan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. Kemudian pengertian ihsan. Ihsan berasal dari kata ahsana yusinu ihsanan, yang berarti berbuat baik. Sedangkan secara istilah, ihsan adalah salah satu ajaran dalam agama Islam yang menuntut kesadaran penuh dan keikhlasan dalam beribadah. Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ihsan adalah kamu menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Para ulama juga menggolongkan ihsan menjadi 4 bagian, yaitu ihsan kepada Allah, ihsan kepada diri sendiri, ihsan kepada sesama manusia, lalu ihsan bagi sesama makhluk. Ihsan meliputi kesempurnaan dalam ibadah dan akhlak seperti berbuat baik kepada sesama manusia, menjaga amanah, dan berperilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari. Ihsan menuntut seorang muslim untuk selalu sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengetahui atas segala perbuatannya. Lalu ada hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Ketiga konsep ini membentuk hierarki keimanan.
Iman adalah pondasi bagi seseorang untuk melakukan syariat Islam. Sedangkan Islam adalah syariat yang harus dilakukan oleh setiap orang yang beriman. Dan ihsan sendiri adalah puncak kesempurnaan yang menuntut kesadaran dan keikhlasan. Seseorang muslim yang mengamalkan ketiganya akan mencapai makom takwa dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada penerapan iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu iman. Iman itu memiliki keyakinan yang kokoh terhadap rukun iman, bersabar dalam menghadapi ujian, dan selalu berdoa kepada Allah. Contohnya yaitu ketika kita menghadapi musibah dan kesulitan, kita sebagai seorang muslim tetap yakin bahwa semua adalah ketetapan Allah dan berusaha, bersabar, serta berdoa agar diberi kemudahan. Lalu Islam. Islam melaksanakan ibadah wajib dan sunnah dengan disiplin dan konsisten, seperti sholat tepat waktu, berpuasa, dan menunaikan zakat. Contohnya yaitu seorang muslim melakukan sholat 5 waktu secara tepat waktu dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW seperti membaca doa dan zikir setelah sholat. Yang terakhir yaitu ihsan. Ihsan itu beribadah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, berbuat baik kepada sesama manusia, menjaga lingkungan, dan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain. Contohnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim melakukan semua amal dengan niat ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum saya menutup materi ini, saya akan menekankan kembali bahwa iman, Islam, dan ihsan itu ketiganya merupakan 3 pilar utama yang tidak terpisahkan dan membentuk kesatuan utuh dalam beragama. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.